Halo semuanya, kembali lagi ke channel Penuh Cerita. Kalian pernah kepikiran gak? Kalian nih lagi nongkrong sama teman-teman kalian yang dari Sabang sampai Merauke. Yang satunya ngomong pakai bahasa Jawa, yang satunya ngomong pakai bahasa Sunda, satunya lagi ngomong pakai bahasa Papua. Nah, kalau kalian tahu, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah. Tapi kebayang nggak sih kalau kita nggak punya bahasa yang sama? Kita bakal pusing nih untuk komunikasi satu sama lain. Tapi untungnya kita punya bahasa Indonesia. Tapi kalian pernah kepikiran nggak, kok bisa bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan? Kenapa tidak memakai bahasa Jawa yang jumlah penuturnya itu paling banyak di Indonesia? Nah, kalau kalian kepo nih, kita cari lebih dalam lagi nih kenapa. Yuk kita bahas. Cerita ini dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Berabad-abad lalu, Nusantara adalah pusat perdagangan dunia. Pedagang dari Arab, Tiongkok, India, hingga Eropa. Keempat negara ini berkumpul di pelabuhan seperti Pelabuhan Malaka. Biar dagangnya lancar nih, mereka butuh satu bahasa perantara atau istilahnya itu lingua franca. Pilihan itu jatuh kepada bahasa Melayu. Kenapa sih bahasa Melayu? Yang pertama, bahasa Melayu itu fleksibel dan gampang dipelajari karena enggak ada tingkatan bahasa berdasarkan status sosial. Yang kedua, bahasa ini sudah dipakai secara luas sepanjang jalur perdagangan Nusantara. Jadi, sebelum ada negara Indonesia nih, bahasa Melayu sudah jadi bahasa gaulnya para pedagang dahulu. Memasuki abad ke-20-an, para pemuda terpelajar Nusantara mulai sadar nih kalau mereka itu harus bersatu untuk mengalahkan penjajah. Masalahnya, mereka berasal dari organisasi yang berbeda-beda, di mana organisasi tersebut berupa Jong Java, Jong Sumatera Bon, dan Jong Celebes. Puncaknya terjadi pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Disinilah hal magis itu terjadi. Para pemuda membuat janji setia yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Pada poin ketiga, mereka mengikrarkan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Di momen inilah bahasa Melayu resmi diganti namanya dan diangkat derajatnya menjadi bahasa Indonesia. Tokoh seperti Muhammad Yamin adalah salah satu orang yang paling gencar mengusulkan hal ini karena sifat bahasanya yang dinamis. Nah, sekarang banyak atau muncul nih berbagai pertanyaan kritis. Kenapa bukan bahasa Jawa yang dipakai sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia? Padahal kan dari dulu sampai sekarang, suku Jawa adalah suku dengan populasi terbesar di Indonesia. Secara angka, harusnya bahasa Jawa dong yang dipakai buat bahasa persatuan. Nah, disinilah letak kehebatan dan kedewasaan dari para pendiri bangsa kita, termasuk para tokoh suku Jawa sendiri. Jika bahasa Jawa sendiri yang dipilih, ada risiko di mana suku-suku lain akan merasa dianaktirikan atau mereka akan merasa seperti dijajah secara budaya. Selain itu, bahasa Jawa sendiri memiliki tingkatan tutur kata yang cukup rumit untuk dipelajari dengan cepat oleh suku-suku yang lain. Dengan memilih bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu, semua suku berdiri di posisi yang setara. Gak ada nih suku-suku yang merasa lebih tinggi ataupun lebih rendah. Jadi,
kesimpulannya, bahasa Indonesia bukan sekedar alat untuk berkomunikasi nih. Ia adalah simbol kerendahan hati yang dimana kecerdasan dari para pahlawan kita untuk menyatukan ratusan suku bangsa di Indonesia tanpa adanya konflik berdarah loh. Nah, banyaknya negara lain yang iri dengan bangsa kita karena bangsa kita itu memiliki kedamaian bahasa yang sangat fantastis. Nah, jadi makin bangga gak sih kita memakai bahasa Indonesia sehari-hari? Kalau menurut kalian, apa kata dalam bahasa Indonesia yang paling unik? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!